Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulin Nuhama Bubi dari Prodi Teknik Informatika kelas F dengan NIM 3 digit terakhir 178. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem unit. Apa sih itu sistem unit? Itu kan. Dan mengapa sistem unit itu penting? Dalam perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini menjadikan komputer itu perangkat yang terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari pendidikan, bisnis, kesehatan hingga hiburan. Komputer menjadi tulang punggung aktivitas modern gitu. Dan mengapa sistem unit ini penting? Ya karena sistem unit itu adalah bisa dibilang bagian paling inti atau bagian vital dari sebuah komputer, karena tanpa adanya sistem unit ini sendiri, komputer itu tidak bisa mengolah data dan tidak bisa digunakan selayaknya komputer pada biasanya gitu. Lanjut, apa yang akan kita pelajari? Kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian sistem unit, memahami definisi dan perbedaannya dengan CPU. Terus kita akan mempelajari komponen utamanya juga. Terus kita akan mempelajari fungsi sistem unit. Yang keempat, kita akan mempelajari perkembangan sistem unit. Lanjut, apa itu sistem unit? Sistem unit sering disalahartikan hanya sebagai CPU oleh orang awam. Padahal sistem unit ini adalah ya kotaknya itu, yang kotak itu. Nah, itu bukan CPU ya. Sistem unit ini adalah wadah utama dari sebuah komputer. Ini adalah sasing atau casing yang menampung komponen elektronik vital yang digunakan untuk memproses data. Tanpa unit ini, perangkat periferal seperti monitor, keyboard, dan mouse tidak akan berfungsi gitu. Intinya sangat-sangat berbeda ya CPU dan sistem unit. Nah, CPU sendiri itu adalah hanya salah satu bagian dari sistem unit, dan CPU ini adalah salah satu bagian paling pokoknya juga dari sistem unit. Makanya ada orang-orang awam itu yang salah gitu, salah paham atau salah informasi lah, misinformasi mereka itu. Lanjut, komponen-komponen inti sistem unit. Yang pertama itu ada motherboard. Motherboard itu adalah papan sirkuit terbesar tempat semua komponen terhubung menentukan kemampuan komputer ya. Jadi motherboard itu seperti jalan raya gitu yang menghubungkan setiap komponennya. Ada bisa menghubungkan prosesor, RAM, terus hard disk, penyimpanan dan lain-lain itu dihubungkan oleh motherboard gitu. Tanpa motherboard, komponen-komponen lainnya itu tidak bisa bersama gitu, nggak bisa jalannya itu, nggak bisa lah, maksudnya kan mereka kan komponen-komponennya kan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, itu digabungkan atau disatukan dengan motherboard gitu. Yang kedua ada prosesor atau CPU, Central Processor Unit. Itu adalah otak komputer, mengeksekusi instruksi dengan perhitungan aritmatika dan logika. Kecepatan dan jumlah inti memengaruhi kinerja gitu. Jadinya core itu memengaruhi kecepatan dari CPU sendiri. Jadi kan ada yang kayak Intel ya i7 gitu dengan core berapa gitu, i5 dengan core berapa, itu memengaruhi kecepatannya gitu. Dan gen juga mempengaruhi kecepatannya juga. Pasti dengan gen yang lama dan gen yang baru itu pasti lebih cepat dengan gen yang baru gitu. Itu adalah prosesor. Terus lanjut ada RAM. RAM adalah penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang diproses. Volatile kapasitas besar meningkatkan kelancaran. Jadi semakin besar RAM-nya kan ada RAM 4, RAM 6, RAM 8, RAM 16, RAM 32. Nah, itu semakin besar RAM itu semakin bagus, karena semakin besar RAM pula maka semakin cepat juga. Karena RAM juga mendukung prosesor. Jadi kalau percuma kalau prosesornya bagus tapi RAM-nya cuma kecil ya kayak nggak seimbang gitu, jadi jungkir ya gitu, harus seimbang makanya. Terus ada penyimpanan atau hard disk, bisa pakai HDD atau pakai SSD. Kalau HDD itu pakai lempengan, itu adalah komputer zaman dulu gitu. Itu pakai putar, terus agak mana banyak lah kekurangannya itu. Terus kalau pakai SSD itu lebih kayak bisa lebih enak, lebih cepat dan efisien itu SSD. Tapi kalau mau lebih murah itu pakai hard disk saja. Lanjut, komponen-komponen inti sistem unit lanjutan seperti power supply unit, mengubah arus listrik
dari AC ke DC untuk komponen komputer. Kualitas PSU mempengaruhi stabilitas sistem. Terus ada kartu grafis VGA atau GPU. Tahu kan ada sekarang itu komputer-komputer sekarang atau laptop itu ada RTX 3050, 6070 atau 5060. Nah, itu mempengaruhi visual kita untuk penampilan di monitor. Itu dipengaruhi oleh ini. Terus ada sistem pendingin atau fan cooler. Nah, ini tuh mempengaruhi saat kita rendering atau kerja berat, saat kayak editing atau game-game berat. Nah, itu sangat penting ini sistem pendingin ini. Terus lanjut ada port dan slot ekspansi, itu menghubungkan perangkat input dan output dan memungkinkan penambahan perangkat tambahan. Contohnya seperti kayak di komputer itu penambahan kayak headset gitu yang besar itu. Nah, itu terus mouse, keyboard, dan lain-lain. Itu gunanya port dan slot ekspansi. Lanjut, fungsi utama sistem unit itu apa sih? Sistem unit itu berguna untuk mengolah data, terus juga menyimpan data, terus mengendalikan perangkat. Jadi yang mengatur atau otaknya dan itu adalah sistem unit. Lanjut, ada dia juga menjalankan perintah. Jadinya dari input itu kita nanti ke sistem unit. Nah, sistem unit nanti yang menjalankan perintah kita dari input itu. Seperti kita suruh ngetik di keyboard kita harus mengetikkan A. Nah, maka sistem unit akan memproses data tersebut dan akan menjalankan perintah, yaitu mengetik A tersebut. Lanjut. Nah, ini gambar ilustrasi alur pengolahan data. Gambar ini mengilustrasikan yang terjadi di dalam sistem unit. Data masuk dari input, diatur oleh kontrol unit, terus dihitung oleh prosesor dengan bantuan memori, dan akhirnya sebagai informasi yang berguna di output. Ya, simpelnya itu kita itu melakukan input ya, terus itu diproses oleh CPU, kontrol unit, terus melakukan prosesor nih. Kita akan masuk ke memori, jadi di RAM itu. Kita akan kayak menggali memori. Oh, kalau melakukan ini tuh harus gimana sih? Nah, itu dari ingatan dari memori itu. Terus kita proses di prosesornya, terus keluarlah di output. Seperti kita mengetikkan A, nanti diproses oleh sistem unit ini, terus langsung di output di monitor itu muncul A. Oke, lanjut kita akan masuk ke evolusi generasi komputer, yaitu generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1950-an itu menggunakan tabung vakum, ukurannya sangat besar. Nah, itu boros listrik, terus perhitungannya juga masih sederhana banget, jadi tidak bisa untuk kayak saat ini kan komputer kan sudah sangat canggih ya. Itu dulu itu enggak secanggih ini. Terus lanjut ke generasi kedua itu saat 1950 sampai 1960-an. Itu menggunakan transistor. Ukurannya lebih kecil, konsumsi daya lebih hemat. Jadinya dulu kan transistornya itu sangat besar sekali, menggunakan tabung vakum. Nah, terus sekarang itu pada generasi kedua ini diperkecil lagi. Nah, terus itu berfungsi agar ya menghemat tempat, menghemat daya juga. Terus generasi ketiga pada saat 1960 sampai 1970-an itu memunculkan IC atau Integrated Circuit. Komputer lebih cepat dan lebih kecil lah. Karena ada integrated circuit inilah, maka semua komponen-komponen juga ikut menjadi lebih kecil dan juga menjadi lebih cepat. Terus pada generasi keempat pada 1970 sampai 1980-an itu ditemukannya mikroprosesor komputer pribadi atau PC mulai muncul. Nah, pada saat ini tuh komponen-komponennya itu yang tadinya besar-besar itu menjadi sangat kecil-kecil sekali. Hampir mirip pada saat ini gitu. Terus pada generasi modern atau 1990 sampai sekarang itu sistem unit semakin ringkas lagi dan bertenaga, meliputi desktop, mini PC, laptop hingga server, mengarah ke komputasi awan. Jadinya pada saat ini tuh sistem unit itu lebih canggih, lebih kecil, lebih hemat daya, lebih pokoknya lebih bagus lah daripada dulu itu. Tabung vakum itu besar ya, jangan coba search aja tabung vakum itu besarnya itu bisa sangat besar, bisa sampai ruangan aula besar gitu. Itu tabung vakum bisa segitu besarnya. Nah, saat ini kan sistemnya kan kecil, cuma box kotak, terus isinya kan banyak itu CPU gini. Dulu itu CPU gini-gininya itu besar-besar, nggak kayak sekarang. Nah, mungkin itu saja. Lanjut. Nah, ini adalah sumber jurnal ilmiah yang saya gunakan gitu kan.